sebenarnya memang kondisi Cox's Bazar yang sekarang sangat memprihatinkan. Itu yang mendorong mereka untuk kemari. Ada orang jahat banyak, keluar tangkap. Ada orang minta uang, tak perlu uang, dia lihat. Isak tangis anak-anak dan wanita pengungsi Rohingya pecah saat mahasiswa dari sejumlah kampus yang tergabung dalam BEM Nusantara mengusir paksa mereka pada Rabu 27 Desember 2023 dari tempat penampungan yang sudah ditempati sejak 3 pekan lalu di Balai Mesuraya, Aceh, Kota Banda Aceh. Sejumlah mahasiswa memaksa para pengungsi untuk naik ke truk yang telah disiapkan. Tanpa perlawanan dan dalam kondisi ketakutan, sebanyak 125 kaum minoritas Islam dari Myanmar tersebut menaiki truk sambil menangis. Dengan menggunakan truk, para pencari suaka tersebut diarah menuju kantor wilayah Kemenkumham Aceh. Dianggap telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Aceh, para mahasiswa juga menuntut Kemenkumham untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Aceh. Bahwasanya kami mahasiswa menolak Rohingya di Aceh. Dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan di Aceh. Hampir di seluruh wilayah yang ada Rohingya pasti masyarakat menolak. Dan itu membuat kegaduhan sesama masyarakat. Aksi mahasiswa tersebut merupakan rentetan dari sejumlah kasus penolakan sebelumnya yang dilakukan warga Aceh kepada pengungsi Rohingya sejak mereka menginjakan kakinya di tanah Serambi Mekah pada Kamis 16 November 2023 lalu dengan menggunakan kapal laut. Sebelumnya gelombang penolakan terhadap etnis Rohingya juga terjadi di berbagai daerah di pesisir Aceh. Sebanyak 219 pengungsi Rohingya berharap tempat berlindung di pesisir pantai Ulem Madon, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, Aceh, juga sempat diusir warga setempat. Di Panglima Laut Muara Batu, warga setempat telah memberikan berbagai kebutuhan berupa pakaian layak pakai, logistik, hingga bahan bakar perahu untuk melanjutkan perjalanan. Namun karena banyak pengungsi Rohingya, membuat warga kesulitan menggiring mereka kembali ke kapal. Supaya masyarakat tadi sudah dikasih bekal, makanan, minuman, ada kadar dari sumbangan masyarakat. Nah itu masyarakat maunya mereka pergi meninggalkan lokasi ini. Karena ini sudah menjadi sudah dibilang kewalahan, sudah banyak sekali Rohingya. Nasib sama juga dialami 170 pengungsi Rohingya yang mendarat di pesisir pantai Desa Lemelu, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada 2 Desember 2023. Kedatangan mereka ditolak warga Sabang dengan memberikan garis polisi. Bahwasanya kami selaku warga Imlek menyatakan kami tidak menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya. Secara kemanusiaan kami akan membantu semampu kami untuk memberikan berupa bantuan seadanya kepada yang berwenang, kepada yang memang punya kapasitas agar segera mengevakuasi seluruh pengungsi-pengungsi yang berada dalam wilayah kerja kami. Apabila dalam limit waktu yang kami berikan sampai siang ini tidak ada action, maka kami dari warga Kampung Imlek akan mengembalikan pengungsi Rohingya ini ke dalam kapal mereka.
Aksi penolakan warga terhadap pengungsi Rohingya juga terjadi di lokasi tenda darurat di Desa Kulam, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, Aceh pada 19 Desember 2023. Akibat demo warga tersebut, selama aksi berlangsung, puluhan wanita dan anak pengungsi Rohingya menangis histeris di dalam tenda. Salah seorang perwakilan warga Pidi, Hasan Basri, menuntut kepada lembaga PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR dan IOM untuk segera memindahkan pengungsi Rohingya dari Kabupaten Pidi. Maunya masyarakat, ini hari mereka harus dipindahkan. Tetapi kita mengingat hari ini pihak yang bersangkutan, UNHCR dan IOM, mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka? Jika masyarakat mengambil tindakan, khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini, meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh, segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Sementara itu, UNHCR Indonesia meminta agar masyarakat bisa mendukung menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya. Jadi perlu memang ada satu tempat. Nah, ini yang kita berharap juga kemudian dari masyarakat ketika sudah meminta mendorong agar dicarikan tempat penampungan yang lebih tidak kemudian mengganggu mereka. Kita berharap juga di saat bersamaan ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan UNHCR itu juga mohon didukung biar kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Berdasarkan data UNHCR per tanggal 10 Desember 2023, pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu ada sebanyak 9 gelombang. Kapal pertama tiba pada 14 November 2023 di Kabupaten Pidi dengan membawa 195 orang. Selanjutnya masih di kabupaten yang sama, pada 15 November 2023, kapal kedua tiba dengan membawa 147 orang. Sementara kapal ketiga tiba pada 19 November 2023 di Kabupaten Biren bersama 256 orang. Di hari yang sama, kapal keempat dengan membawa 233 orang juga tiba di Kabupaten Pidi. Dan 36 orang lainnya tiba di Kabupaten Aceh Timur. Gelombang selanjutnya tiba pada 21 November 2023 di Sabang dengan membawa 222 orang. Sementara kapal ketujuh tiba pada 2 Desember 2023 di Sabang bersama 139 orang pengungsi. Kapal ke-8 tiba pada 10 Desember 2023 di Kabupaten Pidi dengan membawa 180 pengungsi. Sementara kapal ke-9 tiba di Kabupaten Aceh Besar dengan membawa 1.543 orang. Mengalami penolakan hingga pengusiran paksa dari warga Aceh, para pengungsi Rohingya juga harus menderita sejumlah penyakit selama di tempat penampungan. Apa sebetulnya yang membuat para pengungsi tersebut nekat bertaruh nyawa menerjang gelombang laut kabur dari Myanmar dan tempat penampungan? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.